Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Gereja Kristen Jawa Immanuel Surakarta yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam peribadatan kita pada hari ini, Minggu tanggal 26 April tahun 2020. Kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga dengan judul Dibangkitkan untuk Berkarya. Mari kita siapkan hati kita semuanya bersama dengan seluruh anggota keluarga kita untuk memasuki peribadatan kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Di tengah-tengah situasi yang tak menentu karena wabah penyakit yang sangat berbahaya, yang hingga kini masih mengancam seluruh umat di muka bumi ini, tetapi perlindungannya begitu nyata atas kita. Seperti hari ini kita pun diluputkan dari maut. Bahkan kita masih diberi waktu bersama dengan seluruh anggota keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai untuk beribadah kepadanya. Karena itu marilah kita akan memuliakan Tuhan kita dengan litani Mazmur 116 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 19. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan. Sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini marilah kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan melantunkan kidung Allahmu benteng yang teguh.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Setiap orang yang mengaku salah, bertobat kepadanya dan memohon pertolongannya, maka Tuhan senantiasa akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Sebagaimana diberitakan di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23 yang demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya mari kita akan menghaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memuliakan Tuhan yang telah menyatakan karya agung oleh hidup dan kebangkitannya yang melimpah bagi kita di seluruh karya perbuatan kita. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita haturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bawa persembahan ini di dalam doa syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terbukti pada saat ini Tuhan, kami Tuhan izinkan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan
meskipun dalam kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan pada saat ini. Tetapi karena penuh harap, karena penuh cinta kasih pada Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang telah kami terima. Terlebih Tuhan, berkat Tuhan yang telah memberi kami darah yang kudus di kayu salib sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa, kami ucap syukur atas semua yang telah kami terima dari Tuhan. Sebagai ucap syukur kami Tuhan, kami persembahkan persembahan ini meskipun tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima, tapi kami memberikan ini dengan penuh sukacita karena kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Kami akan mendengar Tuhan berbicara melalui Bapak Pendeta kami Tuhan. Kiranya Tuhan, mampukan Bapak Pendeta untuk mengantarkan firman ini. Dan firman yang keluar ini bukan dari pemikiran seorang manusia, tetapi Tuhan yang memakai Bapak Pendeta untuk menjelaskan firman Tuhan ini. Kami serahkan Tuhan hidup kami, kesiapan hati kami untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini saatnya kita akan mendengarkan pembacaan kitab suci sebagai dasar pelayanan sabda Tuhan. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 24. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibnya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapatkan bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Saudara terkasih, pembacaan kitab suci selanjutnya akan kita terima dari ayat berikutnya, yaitu dari ayat 25 sampai ayat 35 yang demikian.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini di tengah-tengah peribadatan kita bersama-sama dengan seisi rumah kita di rumah kita masing-masing ini, kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Nah, Minggu Paskah yang ketiga di sini adalah minggu yang secara khusus di dalam mengenang akan Yesus yang menampakkan dirinya kepada para murid semenjak dia hidup dan bangkit dari maut atau kematian. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini melalui kesaksian perikop Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini, kita diajak untuk menghayati bahwa Tuhan Yesus Kristus dibangkitkan untuk berkarya. Sekali lagi, bahwa saat ini kita diajak untuk menghayati bahwa Tuhan Yesus Kristus dibangkitkan untuk berkarya, dan oleh karena karya di dalam kebangkitannya ini pula, maka kita sebagai gereja, kita sebagai orang-orang percaya, kiranya dapat selalu untuk meyakini kepada Dia, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita,
yang penuh dengan kuasa, yang memiliki kuasa yang besar untuk hidup dan atas hidup, serta memiliki pengharapan kepada Allah sebagai dasar karya mulia yang diberikan di dalam kehidupan baru kita, yaitu kehidupan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini, bahwa di situ dinyatakan atau disaksikan Tuhan Yesus Kristus yang hidup bangkit dari antara orang mati, memberikan dirinya untuk bisa dilihat bagi umat, bagi murid-muridnya, bagi setiap orang percaya. Di dalam kebangkitannya, Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya juga kepada Kleopas dan seorang temannya yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus, dengan hati yang penuh rasa duka yang mendalam dan perasaan yang kecewa, karena Yesus Kristus yang memiliki segala kuasa besar dalam pekerjaan, di dalam karya, demikian pula di dalam perkataan di hadapan Allah tadi, dan seluruh orang bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, tetapi pada akhirnya telah mengalami kematian dengan cara disalib. Bahkan pada akhirnya ada peristiwa yang juga sampai pada waktu itu belum bisa dimengerti ataupun disadarinya, karena 3 hari tepat sewaktu mereka pergi saat itu menuju Emmaus, ternyata Yesus sendiri tidak ditemukan jenazahnya oleh perempuan-perempuan yang mencoba untuk melawat di makamnya. Namun di satu sisi lagi ada hal yang menggemparkan, bahwa perempuan-perempuan itu datang kepada para murid-murid yang lain dengan berita dari malaikat bahwa Yesus sudah hidup dan bangkit. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari apa yang dialami oleh Kleopas dan seorang kawannya yang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus, di sini kita bisa melihat ada masalah besar. Masalah besarnya karena Kleopas dan temannya belum dapat mengerti, belum atau tidak dapat memahami akan semua peristiwa tentang Yesus itu. Bahkan ditambah lagi dengan adanya keinginan diri mereka yang secara nalar itu jelas sudah sirna bersama dengan pikiran keduanya tentang kematian Yesus yang tersalib, dan akhirnya membuat mereka tidak bisa melihat tentang realitas atau kenyataan yang agung, suatu kuasa yang besar dari Tuhan yang hidup dan bangkit dari kematian. Bahkan Dia yang bangkit itu pada akhirnya pun ada di tengah-tengah mereka sebagai kawan seperjalanan ke Emmaus. Mereka begitu pesimis. Di sini bisa kita lihat dari kesaksian Injil Lukas tadi, dinyatakan dengan jelas. Mereka menyatakan kepada Yesus yang belum mereka kenali kembali. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Tetapi sementara itu
telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kedukaan yang begitu amat mendalam yang dialami oleh pengikut Yesus. Dan di dalam kedukaan yang seperti inilah yang pada akhirnya membuat mereka menjadi orang yang seakan merasa dirinya kalah, merasa hidupnya hancur, dan akhirnya pun tidak bisa melihat tentang Yesus yang hidup dan yang telah bangkit, yang sesungguhnya pula ada bersama-sama di tengah-tengah mereka ketika berjalan menuju Emmaus. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, di mana Yesus pun pada akhirnya bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah perjalanan duka mereka. Ini sebagai suatu kenyataan yang sesungguhnya mengatasi akan kelemahan mereka. Dan di sini kedukaan yang begitu berlebihan, yang terlampau besar, membuat kemampuan mereka untuk menyatakan karya mulia di dalam kehidupan mereka yang telah Tuhan berikan kepada mereka justru tenggelam, terlarut di dalam kedukaan batin mereka, di dalam kesedihan yang begitu mendalam, sehingga apa yang sebetulnya besar yang mereka miliki dari Tuhan tidak bisa terlihat di dalam hidup mereka. Apa yang tak bisa dilihat oleh mereka, namun sesungguhnya itu nyata karena Yesus ada di sisi mereka. Dan sesungguhnya Yesus di sisi mereka adalah untuk menjadi jalan pemulihan serta pengharapan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kondisi ini kita bisa melihat hati mereka begitu gelap, diliputi oleh mendung duka yang pekat, dan membuat tak sadar bahwa sang terang hidup abadi sesungguhnya tidak pernah hilang, karena sang terang hidup yang abadi itu tetaplah bersinar di atas langit. Untuk tiba waktunya sinarnya akan menembus dan menyibak setiap awan mendung dan kegelapan, dan pada akhirnya membawa harapan serta sukacita dalam aneka rupa karya kehidupan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita. Karena apa? Karena dengan kebangkitannya dan menjadi kawan seperjalanan ke Emmaus tidaklah menjadi sesuatu yang kosong, tak berarti. Karena dengan caranya yang khas yang dapat dikenali oleh Kleopas dan temannya, maka pada akhirnya mereka beroleh terang yang menembus awan mendung batin mereka. Melalui makanan bersama pada jamuan yang mereka lakukan, mereka sadar dan kembali dapat mengenali melalui iman yang teguh pada saat itu. Mereka tahu, mereka mengerti apa yang kemudian telah dijelaskan oleh Yesus kepada mereka di tengah perjalanan mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang bangkit dan berkarya bagi mereka. Dan sekaligus di sini menjadi titik tolak atau titik balik akan keterbatasan jiwa dan nalar mereka selaku manusia. Mereka beroleh kembali akan harapan kemenangan atas hidup mulia yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, titik balik ini bisa kita lihat
ketika mereka pada akhirnya segera kembali ke Yerusalem, tidak menunda-nunda waktu lagi. Mereka mau untuk menembus kegelapan di tengah hari yang sudah petang, di tengah matahari yang sudah mulai terbenam, dan bersedia menjadi pemberita atau saksi akan kebangkitan Yesus Kristus yang juga ada bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah wujud kebangkitan Tuhan yang juga membangkitkan atau menghidupkan kembali semangat orang-orang percaya ataupun gereja di tengah kegelapan dunia, agar tetap bisa terus mampu berkarya mulia. Nah, ada satu ilustrasi yang sederhana ketika kita ada di dalam situasi mendung yang gelap, bahkan disertai dengan badai dan hujan yang deras. Sesungguhnya matahari bukanlah hilang atau sirna, karena matahari sesungguhnya tetap ada di tempatnya, dan pada waktunya dengan terang kasihnya maka segeralah sinarnya yang penuh dengan kehangatan akan membuka tabir segenap mendung yang menyelimuti bumi, yang menjadikan kegalauan, kekhawatiran setiap kehidupan di bumi ini. Dan sinar yang kemudian menembus itu akan sampai kepada setiap orang yang menerima, menjadi suatu hidup yang baru, menjadikan sukacita bagi segenap ciptaan, baik tumbuhan ataupun hewan, termasuk kita manusia, akan kembali memiliki gairah untuk hidup dan berkarya. Ada suatu energi, kekuatan untuk tetap hidup dan membawa kehidupan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan kebangkitan Yesus Kristus yang juga sesungguhnya tetap berkarya untuk meneguhkan iman setiap orang percaya kepada kita gerejanya, maka marilah kita jangan memandang persoalan di tengah dunia ini seberapapun besarnya, tapi mari lihat kuasa Tuhan yang telah hidup dan bersama-sama tetap dengan kita, sehingga di situ Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitannya akan mampu kita saksikan. Dan ketika kita menyaksikan Ia yang bangkit dan ada tetap bersama-sama dengan kita, maka kita pun akan senantiasa diberikan kehidupan di dalam semangat kita. Meskipun kita harus menghadapi banyak persoalan, tetapi percayalah, kita tetap akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang agung mulia dari Tuhan, untuk menyatakan keselamatan, kasih, damai sejahtera ilahi bagi dunia. Seperti hari-hari ini, ketika kita merasakan begitu berat oleh karena ada sakit penyakit yang sedang mewabah di segala penjuru dunia ini, dan kita tahu berdampak kepada banyak hal dalam aspek kehidupan kita, baik perekonomian, pekerjaan kita, baik di dalam studi kita, di dalam banyak pekerjaan kita, bahkan bisnis kita sekalipun. Dan pada akhirnya banyak orang yang harus mengalami keprihatinan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukanlah akhir, bukanlah segalanya. Karena ketika kita melihat Yesus yang telah bangkit dari kematian, akan memampukan kita pula untuk tetap bisa melakukan satu perkara-perkara yang baik bagi kehidupan ini, sehingga kita tidak dikalahkan oleh sakit penyakit ini, tetapi dengan sikap hidup yang benar, dengan etika hidup yang baik, kita tetap akan melakukan dengan cara-cara walaupun terbatas, tetapi memiliki arti yang besar, memiliki satu yang mulia, membangkitkan semangat satu di antara yang lain, meskipun kita mungkin harus saling berjauhan dengan social distancing, dengan physical distancing, tetapi tetap akan ada suatu sukacita untuk bisa saling menumbuhkan semangat. Dan pada akhirnya
Meskipun kita harus bekerja di rumah, meskipun kita harus belajar di rumah, meskipun kita harus beribadah di rumah, kita tetap akan memiliki berkat dan buah-buah yang tetap berguna bagi kehidupan ini. Dan tentu ada persoalan-persoalan lain pula di dalam kehidupan kita yang lain. Dan percayalah, Tuhan yang bangkit itu akan membangkitkan kita untuk melakukan karya mulia. Tuhan memberkati kita. Mari kita memasuki saat teduh kita. Ya Tuhan, terima kasih atas kebangkitan-Mu yang senantiasa boleh disaksikan sepanjang zaman, dan itu juga bagi kami saat ini. Kebangkitan-Mu ternyata juga adalah sebuah karya yang tidak berhenti. Dengan kebangkitan-Mu Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Bahkan kebersamaan-Mu di tengah perjalanan, kegalauan, kedukaan, dan ketidakpastian kami di dalam menghadapi situasi-situasi yang begitu berat. Ternyata Engkau menginginkan kami untuk tetap memiliki damai sejahtera. Engkau tetap menginginkan kami agar kami bisa melakukan sebuah karya yang mulia. Karena Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan diri kami dalam hari-hari ini, dan apapun juga yang menjadi kesulitan kami, kiranya kuasa-Mu yang bangkit dari kematian akan membangkitkan semangat hidup kami terus, bahkan untuk tetap bisa melakukan karya-karya yang mulia. Inilah gereja-Mu, inilah orang-orang kudus kepercayaan, orang-orang kudus percaya kepunyaan Tuhan. Berkati dan pakailah. Nyatakanlah kemuliaan-Mu melalui hidup kami. Di dalam Kristus. Amin. Bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi, marilah kita meneguhkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita akan mengakhiri peribadatan kita di tempat ini. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Kini undurlah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat menghayati Minggu Paskah yang ketiga. Tuhan memberkati.